Halo Sobat Pipos, kali ini crime story sedikit berbeda dari biasanya. Hari ini crime story akan membahas kasus ruda paksa yang dialami oleh mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat baru-baru ini. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Simak sampai habis di crime story. Masih ingatkah dengan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di Banjarmasin kepada mahasiswa magang pada Agustus 2021 lalu? Atau mungkin ada yang belum mengetahui tentang kasus tersebut? Oke, biar saya ceritakan kembali kasus yang melibatkan oknum polisi tersebut. Tapi lebih tepatnya mantan anggota sih, karena sudah dipecat pada akhir tahun 2021 lalu. Ya, tapi tetap aja ya, oknum. Nah, pada Agustus 2021 lalu telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin yang saat itu sedang menjalani KKN di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin. Pelakunya diketahui merupakan seorang polisi berpangkat Brigadir Kepala atau Bribka. Namun, minimnya informasi mengenai kasus tersebut sehingga saat itu tidak ada penjelasan terkait kronologi maupun kelanjutan tindak perkara pada kasus itu membuat warganet bertanya-tanya. Hingga pada Selasa 11 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan vonis kepada terdakwa dalam sidang tertutup. Tahu berapa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa? Ayo coba tebak berapa kira-kira hukuman yang didapatkan kepada orang yang sudah memperkosa dan menghancurkan psikis hingga membuat trauma. Berapa? 20 tahun. Kebanyakan. 10. Salah. Jadi hukuman atas kasus ruda paksa yang didapatkan oleh oknum tersebut yaitu 2 tahun 6 bulan. Ya, lebih cepat dari jangka waktu kredit motor Anda. Akhirnya pada Minggu 23 Januari 2022, jagat media sosial dihebohkan dengan adanya unggahan dari akun Instagram milik korban yang berisi kekecewaannya atas hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Bribka BT alias pelaku tadi ya. Tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya, korban juga memberanikan diri untuk speak up menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Baik, saya akan ceritakan singkat tentang kronologi kejadian yang dialami oleh korban. Jadi awalnya korban yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu sedang mengerjakan KKN atau magang di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin dari 5 Juli sampai 4 Agustus 2021. Awalnya KKN tersebut berjalan dengan baik dan semestinya hingga pada Jumat 16 Juli 2021 adalah awal mula pertemuan korban dengan pelaku. Dari pertemuan itu pelaku berkenalan dengan korban hingga meminta nomor WA korban. Dari situlah pelaku mulai speak korban, menggombal, kasih perhatian, sampai mengutarakan perasaannya kepada korban. Namun korban menolak dan menganggap pelaku hanya sebagai teman. Waduh, sakit. Ayo, siapa yang ditolak? Ayo. Emotional, damn it. Singkat cerita, pada 18 Agustus 2021, pelaku mengajak korban jalan dengan menjemput korban di depan rumah kakaknya menggunakan sebuah mobil sekitar pukul 20.30 WITA. Saat di perjalanan, pelaku bercerita tentang hubungan pelaku dengan istrinya. Korban yang mendengar hal tersebut lantas kaget karena tidak mengira pelaku sudah beristri.
Namun saat di perjalanan pelaku mampir ke pos penjagaan yang berada di Lingkar Selatan. Beberapa menit kemudian pelaku kembali ke dalam mobil dan menawari korban minuman energi. Awalnya korban menolak, namun pelaku terus memaksa korban untuk meminum minuman tersebut. Hingga pelaku menghentikan mobilnya dan mengancam korban jika tidak minum maka mobil tidak akan jalan. Loh, kok bisa? Nah, lalu korban dengan terpaksa meminumnya, pelaku pun kembali menjalankan mobilnya. Saat jalan, pelaku mengajak korban untuk check-in ke hotel, namun korban menolak. Kemudian pelaku kembali menepi ke sebuah minimarket, lalu kembali memaksa korban meminum minuman energi yang dibelinya, namun dengan kondisi minuman yang sudah dibuka. Korban kembali menolak, namun pelaku tetap mengancam korban jika tidak minum, mobil tidak akan dijalankan. Korban pun akhirnya terpaksa meminumnya dan pelaku memaksa untuk menghabiskan minuman tersebut. Korban akhirnya terpaksa meminumnya dan pelaku memaksa untuk menghabiskan minuman tersebut. Tak lama setelah meminum minuman tersebut, korban mulai merasakan pusing dan tidak nyaman pada tubuhnya sehingga perlahan korban mulai tak sadarkan diri. Saat itulah korban mulai dilecehkan hingga diperkosa oleh oknum tersebut. Korban dibawa ke kamar hotel dan terbangun pada pagi harinya dengan kondisi setengah telanjang. Korban pun akhirnya diantar pulang oleh korban dan diturunkan di depan gang. Aduh, seragam doang antar cewek depan gang. Ganteng doang nyebut cewek depan gang. Ganteng doang nyebut cewek depan gang. Selain menceritakan kronologi kejadian, korban juga mengungkapkan tanggapannya terkait persidangan kasus tersebut. Korban menilai komunikasi antara dirinya sebagai saksi dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini sangat terbatas. Setelah korban mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses hasil persidangan yang diunggahnya melalui akun media sosial viral, penanganan perkara pidana pelanggaran ketentuan pasal 286 KUHP dengan terdakwa oknum polisi berinisial BT tersebut kini menjadi sorotan publik, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu belakangan. Terkait hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan atau Kejati Kalsel buka suara dalam rilis pers di gedung kantor Kejati Kalsel di Jalan DI Panjaitan, Kota Banjarmasin pada Selasa 25 Januari lalu. Rilis pers dipimpin asisten bidang intelijen Kejati Kalsel yaitu Abdul Rahman didampingi jajarannya serta Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Dikatakan Abdul Rahman, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut tengah menjalani pemeriksaan internal yang dilaksanakan bidang pengawasan pada Kejati Kalsel. Hal itu berdasarkan perintah PLT Kejati Kalsel Haji Ponco Hartanto agar dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap penuntut umum guna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran disiplin atau SOP dalam proses penanganan perkara yang dimaksud. Selain itu, PLT Kejati Kalsel juga telah memerintahkan asisten bidang tindak pidana umum untuk memulai eksaminasi terhadap perkara tersebut. Dalam eksaminasi kembali dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkara, kepatuhan penuntut umum terhadap SOP, kemudian kesesuaian pengenaan pasal yang didakwakan dan dituntutkan, serta hal lainnya terkait perkara yang dimaksud. Terkait sikap penuntut umum tidak mengajukan banding terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu pidana penjara 2 tahun 6 bulan yang notabene lebih rendah daripada tuntutan yaitu 3 tahun 6 bulan dipaparkan sejumlah hal. Pertama, kata Abdul Rahman, putusan Majelis Hakim PN Banjarmasin telah memenuhi 1/2 tuntutan penuntut umum. Yang kedua, Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis penuntut umum. Ketiga, lanjutnya Majelis Hakim telah mengambil alih sebagian atau seluruhnya pertimbangan penuntut umum dalam putusan. Diketahui rangkaian persidangan perkara ini sudah dimulai 30 November 2021 hingga sidang terakhir dengan agenda pembacaan vonis dilaksanakan pada 11 Januari 2022.
karena merupakan persidangan perkara asusila. Rangkaian persidangan di PN Banjarmasin digelar secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Sementara itu, Kepala Polresta Banjarmasin Kombes Sabana Amarto Sumito mendatangi Universitas Lambung Mangkurat pada Selasa 25 Januari lalu setelah sebelumnya ia juga telah meminta maaf di unggahan akun Instagram milik korban. Hal tersebut merupakan buntut berita viral mahasiswi yang jadi korban asusila mantan anggota Polresta Banjarmasin. Pada pertemuan di ULM, Kapolresta Banjarmasin menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatan mantan personelnya. Ia juga memastikan bahwa oknum tersebut sudah menjalani sidang kode etik Polri di Polda Kalsel dengan putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Kombes Sabana Amarto Sumito juga menyinggung soal pengajuan banding untuk tidak diberhentikan di kesatuan terkait putusan hukuman pidana yang dilakukan oleh oknum tersebut. Kedepannya Kapolresta berjanji memperbaiki internal jajarannya sesuai dari program Kapolri. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah terjadi berjalan dengan lancar. Dan untuk korban, terima kasih banyak sudah memberanikan diri speak up, bicara pada publik. Dan semoga atas kejadian ini teman-teman lebih berhati-hati dan para polisi juga bisa lebih mengayomi masyarakat dan melindungi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook @Pos Online dan Instagram @Banjarmasinpos. Seperti biasa saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story. Keren loh. Anu asam lambung nih sampai ke